yang akan disampaikan oleh Bapak Komsin Sulistya Widodo. Komsin dan kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Inun. Assalamualaikum. Mute. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua peserta yang saya hormati, pimpinan dan wakil di sini kayaknya ada Pak Yusuf WD3. Selamat datang Pak Yusuf. Dan Bapak Ibu peserta yang saya hormati, hari ini kita akan mendiskusikan tentang sebenarnya penggunaan Google Workspace gitu ya. Secara prinsip nanti penggunaan itu akan bisa membantu Bapak Ibu dalam kegiatan kolaboratif ya. Baik Bapak Ibu, secara rinci nanti Bapak Ibu bisa nanti pelatihan ini akan kami rekam, kemudian secara detail nanti tentang pembelajaran, konsep pembelajarannya mungkin tidak banyak saya singgung supaya nanti kita punya banyak waktu dalam memanfaatkan Google Workspace. Nah, pentingnya kegiatan untuk kolaborasi, ya, kegiatan kolaborasi karena bagian dari indikator kinerja utama perguruan tinggi, ya, IKU 7 itu salah satunya adalah kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Artinya kelas yang berpusat pada student dan studennya itu saling bekerja sama dalam tim, bukan untuk menyelesaikan UTS atau UAS, tetapi dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan perkuliahan lainnya. Semoga dalam kegiatan UTS dan UAS mereka tidak bekerja sama sih gitu ya, karena konotasinya jelek. Namun di sini mereka kita ajak untuk memecahkan kasus, ya, memecahkan kasus atau sebuah proyek gitu ya. Jadi mungkin kalau di FTP saya kira banyak kasus dan proyek yang bisa diberikan, gitu ya. Terbukti banyak aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan BIMNAS itu banyak dari FTP. Artinya terbuka kesempatan yang lebih besar bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ada di FTP untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran kolaboratif dan partisipatif. Saya kira ini saya nggak mau menggurui para guru gitu ya. Tetapi nanti kita akan berdiskusi banyak bagaimana kita bisa mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kolaboratif kita. Nah, nanti kita akan mendiskusikan setelah kita sedikit membahas tentang kolaboratif. Jadi ini adalah beberapa landasan dalam penyelenggaraan kegiatan kolaboratif. Ya, jadi bahwa kolaboratif itu bisa dilakukan ya sebagai bagian dari case base dan project base. Ya. Kemudian yang menjadi penting juga adalah kita berupaya menjadikan mahasiswa itu kreatif, ya. Tetapi kreatif tidak akan muncul begitu saja, sehingga nanti dalam pembelajaran itu kita ajari mereka cara berkomunikasi, kita ajari mereka berkolaborasi, bekerja sama dalam tim, kita ajari mereka critical thinking, ya mungkin cara yang lebih nyaman untuk kita membuat mereka kreatif adalah kerja kelompok. Jadi yang selama ini Bapak Ibu sudah lakukan memberikan tugas-tugas yang biasanya dikerjakan individual, sedikit demi sedikit mulai dirubah menjadi tugas kelompok. Sehingga nanti Bapak Ibu lebih nyaman memberikan tugas menjadi lebih sedikit kompleks gitu ya. Jadi tidak seperti tugas individual yang mungkin load-nya itu hanya bisa dikerjakan oleh satu orang.
Jadi ini adalah menjadi penyemangat kita untuk memberikan bekal kepada mahasiswa memiliki kemampuan 4C ini. Communication, collaboration, critical thinking, dan creativity ini semoga bisa muncul. Sehingga dalam pembelajaran kolaboratif itu minimal levelnya adalah level 4 karena mereka kita ajak untuk salah satunya adalah berpikir kritis dan itu merupakan high order thinking gitu ya. Nah, bagaimana tugas dosen? Saya kira Bapak Ibu sudah mencoba untuk memindahkan kegiatan yang dikatakan Bapak Ibu menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meeting. Mulailah kita menghadapi kendala-kendala yang mungkin saja kendala itu sebenarnya sudah muncul saat kita bertatap muka. Contohnya ketika mahasiswa kita minta untuk ada pertanyaan, mereka pasti diam. Ada yang tidak ngerti, diam juga, dan seterusnya. Sehingga kalau dalam kelas, maka kelas itu supaya lebih, katakanlah kalau itu ada 40-50 mahasiswa, maka nggak mungkin nanti dalam meeting Zoom, Google Meet itu kita bisa mengajak mereka berbicara semuanya. Maka kita harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk membuat mereka berbicara semuanya, ya, yaitu dengan nanti membentuk kelompok. Nah, penting bagi dosen punya pengalaman dalam membuat tugas yang sesuai dengan load. Kalau misalkan tugas ini bisa dikerjakan oleh 4 orang atau 5 orang, maka kita bisa pertimbangkan bagaimana 5 orang ini bisa berperan aktif. Sedikit nanti saya berikan contoh yang saya sudah aplikasikan di beberapa mata kuliah saya. Jadi ini menjadi penting bahwa membagi kelompok, jumlah kelompok itu menentukan. Ya. Berapa sih Pak kalau misalkan kita punya 50 mahasiswa yang nyaman untuk membagi mereka, ya anggap misalkan 4 sampai 5 orang misalkan. Ya. Berarti ada 10 kelompok. Nah kalau 10 kelompok, maka nanti kita harus bikin skenario bagaimana 10 kelompok itu semuanya pernah tampil di kelas. Jadi tidak harus tugas pertama itu ditampilkan oleh 10 kelas, tugas kedua 10 kelas, maka habis waktu kita. Maka kalau misalkan kita punya membatasi setiap pertemuan itu ada 3 kelompok, maka akan dibutuhkan sekitar 4-5 pertemuan. Nah, kalau 4-5 pertemuan berarti kita paling tidak punya 5 tugas. Jadi itu cara kita membagi kelompok itu supaya mereka tampil semua. Ya. Jadi sama seperti di dalam kelas offline, di mana Bapak Ibu datang ke meja student yang berkelompok, maka di Google Workspace kita juga bisa mendekati mereka. Nanti kita akan lebih banyak berbicara tentang Google Workspace gitu ya. Ini hanya penyemangat saja bahwa tugas dosen itu adalah memberikan kesempatan pada semua student untuk bisa berkontribusi dalam kelompoknya. Jadi ini memilih topik, saya kira tadi sudah. Tantangannya memang mahasiswa diajak untuk kritis. Nah ini sulit ngajak mereka untuk kritis, artinya bukan berarti tidak bisa gitu ya. Karena mereka tidak terbiasa itu, mereka terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan tertutup gitu ya. Nanti saya ceritakan di uji coba saya dalam kegiatan kelompok.
Memang membutuhkan waktu yang lama, jadi kalau satu kegiatan itu butuh 2 minggu, maka paling tidak maksimal kegiatan yang bisa kita berikan dalam satu mata kuliah ya 4-5 kasus atau project. Kalau project mungkin satu project dari awal sampai akhir yang bisa dikerjakan oleh mereka. Jadi ini menjadi tantangan. Nah, bagaimana mengembangkan pembelajaran kolaboratif? Jadi Bapak Ibu, sejak awal memang sudah kita skenariokan tadi. Ya, kita skenariokan. Yang menjadi acuan adalah learning outcome. Jadi learning outcome dari setiap mata kuliah, salah satunya adalah dari aspek kognitif. Tapi aspek kognitif itu menjadi bagian, mungkin menjadi bagian terkecil sekarang. Dalam era yang disruptif itu kecil. Maksudnya apa? Ya memang mereka harus memahami atau bisa menyelesaikan kognitif, tapi unsur kerjasama, unsur psikomotorik itu lebih banyak nanti dibutuhkan mereka ketika lulus. Jadi ini menjadi catatan kita bahwa mata kuliah kita adalah tempat kita ajak mahasiswa untuk mengembangkan diri. Kemudian pengalaman dosennya memotivasi, ini saya kira Bapak Ibu sudah lakukan, memfasilitasi mereka, termasuk nanti memberitahukan kepada mereka tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Google Workspace misalkan. Kemudian mencari kajian tentang literatur mahasiswa itu mungkin lebih jago kalau kita fasilitasi. Gitu ya. Nah, berikutnya yang sering kali menjadi kendala bagi dosen adalah mengevaluasi. Ya. Jadi mengevaluasi pembelajaran kolaboratif tidak semudah kalau ya kita ngajar, kita kasih kuis, kita kasih tugas sudah selesai. Masing-masing individu kita punya potret masing-masing individu. Tetapi dengan dengan kolaboratif memang kita harus mengembangkan rubrik gitu ya. Kita mengembangkan rubrik. Jadi rubrik untuk masing-masing individu itu kita punya catatan, dan bagaimana kita mengembangkan rubrik untuk kelompok, maka kita bisa menggunakan peer review. Jadi kita bisa ajak mahasiswa untuk menilai satu sama lain. Jadi ini mungkin salah satu contoh, misalkan itu ada nama kelompok, kita kembangkan ini dengan menggunakan Google Form gitu ya, misalkan mereka diminta untuk menilai teman-teman mereka. Dan ini bagaimana kita menggunakan Google Workspace gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sini ada yang ingin disampaikan nggak Bapak Ibu tentang pembelajaran kolaboratif? Ada ya, kita lanjut. Ada diskusi, pertanyaan? Kalau enggak kita langsung, memang ini saya jalankan agak cepat supaya kita punya waktu banyak memanfaatkan Google Workspace. Ya. Jadi pandemik dulu sudah pernah, gitu ya. Jadi kalau dulu kita siswanya dikirimin buku atau mendengarkan radio itu ada modul. Maka sekarang sama itu, mahasiswa kita siapkan fasilitas, diantaranya email kita yang sudah embedded dengan Google, ya, embedded dengan Google. Nah ini Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama. Apa yang pertama? Sebisa mungkin Chrome kita itu kita masuk di dalamnya. Jadi ciri masuk di dalamnya berarti yang pojok sebelah kanan itu adalah kita sudah masuk sebagai Chrome-nya sudah Chrome milik kita, bukan Chrome milik umum gitu ya. Kenapa ini penting? Supaya kita tidak pernah kehilangan histori penggunaan website kita. Jadi kalau misalkan kita mau ganti-ganti laptop dan yang lain-lain itu tidak ada masalah selama kita masuk di Chrome kita. Jadi ini menjadi keuntungan kalau kita
di Chrome, kemudian masuk di Chrome, gitu ya. Dan email mana yang kita pilih, silahkan mau email di UB atau email tidak di UB. Misalkan pakai Gmail dan yang lain-lain. Ya. Tetapi kalau untuk kegiatan kita selama kita beraktivitas di UB, ya kita gunakan kegiatan yang kita gunakan email UB. Ini saya contohkan, saya punya email UB. Berikutnya adalah terkoneksi ke HP. Kenapa ini penting? Ya, supaya aktivitas kita itu bisa kapan saja, di mana saja, dan sedang apa saja ini. Kalau kita tidak buka komputer, kita masih bisa mengakses layanan Google ya dengan menggunakan HP. Ya. Semua layanan Google itu bisa kita akses. Nah, ini juga menjadi penting kalau ada orang mau mengubah password, selalu minta ke kita ini kalau kita terkoneksikan Chrome kita dengan HP kita. Apakah benar minta perubahan? Nah, ini salah satu supaya kita menjaga tidak dihack ya. Kadang Facebook dihack, jadi Facebook nanti juga linkkan dengan fasilitas yang ada di Google. Jadi nanti semakin nyaman. Nah, Bapak Ibu yang mungkin sadar atau tidak, kita sudah diberikan fasilitas yang cukup banyak oleh Google. Ya, jadi itu ada Google Mail gitu ya, Gmail gitu. Kemudian Google Drive, tempat penyimpanan kita yang hampir ya tidak terbatas, cukup besar sekali gitu ya, cukup besar sekali. Sampai pensiun juga nggak bisa penuh ini. Kemudian ada Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Jadi semua fasilitas ini yang dulu disebut dengan Google Suite sekarang menjadi Google Workspace. Jadi Google terus berkembang dan mengembangkan diri. Nah, kita yang menikmati itu. Jadi kita biasa menggunakan Google Form gitu ya. Menggunakan Google Form, kemudian kita biasa menggunakan Google Meet ya. Dan berikutnya adalah kita bisa menggunakan Google Jamboard, atau kita bisa rekaman sendiri ya, menggunakan podcast. Nah, yang menjadi platform utama Google untuk learning management system, walaupun Google Classroom lebih banyak kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan materi kuliah kita gitu ya. Jadi hanya bagus untuk repository kita, tetapi kita bisa manfaatkan Google Classroom untuk menunjang kegiatan-kegiatan kita. Jadi nanti bisa Bapak Ibu gabungkan dengan LMS yang mungkin sudah ada di kalau misalkan di Fakultas Pertanian, saya tahu itu mungkin pakai Fakultas Pertanian, dan nanti kita bisa gabungkan fasilitas-fasilitas yang di Google. Ya, jadi tinggal kreativitas Bapak Ibu untuk menggabungkan akhir kegiatan atau proses itu, apakah harus lewat LMS-nya FTP atau melalui Google. Nah, cara pertama ini yang mungkin yang belum pernah menggunakan Google Classroom, ada kebingungan, yang sudah pernah, saya kira cukup mudah untuk membagi kelompok. Jadi kelompok itu dibagi dengan cara kita berikan tugas kelompok di assignment, kita bikin assignment. Kemudian setelah assignment kita bikin, itu kan kita akan kirim ke student. Tetapi tidak semua student kita kirim. Jadi biasanya ya defaultnya itu all student yang dicentang, sehingga semua student mendapatkan tugas ini. Kalau itu untuk tugas semua mahasiswa, oke. Tapi kalau tugas untuk kelompok, maka kita pilih ini kelompok-kelompoknya ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini kita bisa sesuai dengan kehendak kita. Oke. Jadi ini cara pertama kita membagi kelompok. Jika kalau kelompok ini sudah terbagi, sama seperti kita menyiapkan meja-meja di dalam kelas. Meja bundar diisi oleh 4-5 orang. Nah, kemudian kita bisa masuk di sini, karena di sini ada fasilitas komen yang bisa kita jadikan sebagai forum diskusi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan?
Enggak. Oke, enak kalau kita bisa cepat gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan langsung kita langsung praktek aja ya. Kita langsung praktek aja. Nah, di sini, tuh ya, di sini saya sudah login tuh. Saya sudah login. Oh ya, iklan sebentar. Materi ini sudah bisa jadi video ajar saya. Ya, jadi saya menggunakan OBS, gitu ya. Ini saya rekam dengan OBS. Jadi kalau saya bisa pindah-pindah seperti ini, saya akhirnya bisa mendapatkan video ajar saya. Oke, itu iklan. Kita kembali lagi ke materi. Nah, sekarang kita mencoba bagaimana menggunakan Google Workspace. Yang pertama, kita coba Jamboard, gitu ya, Bapak Ibu. Jamboard. Jadi gini, Bapak Ibu. Google Doc, Google Sheet, Google Slide, gitu ya, Google Form atau Google Meet yang lainnya itu bisa diketik di sini. Ya, bisa diketik di sini. Kalau tidak ada di sini, ya, itu silahkan ketik di sini. Sama saja keluarnya. Misalkan kalau ini Google Jamboard gitu ya. Maka akan keluar. Itu hasilnya sama dengan saya klik yang di sini. Ya. Ya, sama ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya punya atau kita akan buka Google Jamboard. Apa sih Google Jamboard itu? Google Jamboard itu misalkan kalau di kelas itu kita ajak mahasiswa untuk ke papan tulis. Coba kerjakan, maju ke depan. Ya, maju ke depan. Jadi mereka kita ajak untuk maju ke depan untuk ke papan tulis. Ya. Apa yang bisa kita lakukan di papan tulis? Yang kita bisa lakukan di papan tulis ya oret-oret. Ini papan tulis seperti biasa. Ini ada fasilitasnya, ya Bapak Ibu. Ini ada fasilitasnya. Kemudian ini ada pen, gitu ya. Pennya saya kasih warna hitam ya. Nah, sudah saya bisa menulis di sini. Ini adalah papan tulis. Ya. Papan tulis ini mahasiswa bisa bergabung di sini. Mereka bisa oret-oret juga. Nah, biasanya misalkan kalau kita punya sebuah permasalahan dalam bentuk gambar, maka kita bisa menggunakan gambar. Ini ada gambar nih. Ya. Dan ini ada gambar. Jadi ini menjadi nyaman gitu ya. Kemudian kita bisa menghapus oret-oretan yang sudah ada gitu. Kita hapus oret-oretannya ini. Ya. Jadi ini seperti papan tulis biasa. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengajak mahasiswa untuk bergabung? Ya, kita ngajak 2 atau 3 orang untuk maju ke depan. Caranya adalah dengan share. Ini ya, ini ada share kanan atas. Nah, untuk share saya minta bergabung 2 atau 3 orang yang hadir di sini untuk berkenan memberikan emailnya. Akan saya ajak untuk maju ke depan untuk mengoret-oret papan tulis yang saya bagi. Silahkan Bapak Ibu. Saya 2 atau 3 orang, silahkan. Saya minta emailnya. Di chat di sini, di chattingnya Zoom. Monggo. Ada? Pak Mas, oke. Bapak Ibu, caranya seperti ini. Saya punya teman nanti ya.
Jadi punya teman, atau nanti saya ngajari mahasiswa kalau kamu ingin kerja kelompok pakai Google Jamboard, kan mereka punya teman, maka kita klik share, ya. Kemudian saya klik Pak Masud, ya. Kalau keluar berarti aktif. Kemudian ada Pak Nur Hidayat, insya Allah sehat terus Pak Nur. Kemudian ada Pak Wadek. Ya. Oke, ini saya send. Artinya apa? Kalau saya send berarti saya mengajak Bapak Ibu, ya, Bapak-bapak tadi untuk bergabung di sini. Silahkan sekarang ke email Bapak Ibu tadi, Pak Nur, Pak Yusuf, sama Pak Masud. Kemudian di open, ya, di open. Nah, catatannya ini jangan digunakan untuk mengajar, Bapak Ibu, walaupun bisa dioret-oret, ya. Kalau mau mengoret-oret, ya pakai yang seperti ini bisa dioret-oret ini, yang di sini. Ya, kalau mau oret-oret pakai yang seperti ini. Ini ngajar, untuk ngajar cocok. Oke, itu bisa oret-oret. Oke, kita kembali ke, sudah tadi kita kembali ke laptop. Nah, Pak Yusuf sudah bergabung dengan saya. Silakan, tadi Pak Yusuf sudah oret-oret gitu ya. Nah, ketika kita mengajak teman grup seperti WA itu add participant gitu ya, maka mereka bisa kapan saja ya berpartisipasi selama mereka aktif di sini, ya. Ini jadi ketika Bapak Ibu itu kan aktif di sini gitu ya. Ya. Oke. Siapa ini? Pak Masud sudah masuk, gitu ya. Nah, ini akan tersimpan, ya, akan tersimpan di drive kita, ya. Drive Bapak Ibu juga akan tersimpan tuh. Nah, jadi kalau ini misalkan saya lagi tidak aktif di sana, Pak Masud, Pak Yusuf, Pak Nur masih bisa aktif itu di Jamboard itu, gitu ya. Sehingga nanti ini menjadi nyaman bagi kita, ya, menjadi nyaman bagi kita. Jadi misalkan kalau ini kita lihat lagi aktivitas yang ada di sana, jadi yang ini ya. Ya, jadi ini sekali lagi ini kita ajarkan ke mahasiswa supaya mereka bekerja sama. Sarannya memang jangan digunakan untuk ngajar, nanti jadi tambah lama. Ya, Bapak Ibu juga bisa menambahkan sticky note gitu. Ya, kuliah metode penelitian misalkan. Jangan ya. Jangan menghapus pekerjaan temannya. Misalkan kita kasih sticky note, ya. Ya. Jadi ini kita bisa ngasih catatan juga nih. Ya. Siapapun bisa ngasih catatan gitu ya. Jadi ini nanti bisa kita gunakan mahasiswa untuk mengembangkan
mengembangkan mind mapping ya, mapping atas project mereka. Mereka bisa oret-oret dan yang lain-lain. Jadi kita harapkan mereka berani untuk mengoret-oret sebuah proses. Sampai di sini ada yang ingin tanya? Monggo. Ada? Enggak. Kalau enggak ada saya lanjut, ya. Pak, bertanya, Pak. Monggo. Saya Pak dari FTP. Yeah. Tadi untuk saya masih awam penggunaan aplikasi pembelajaran ini. Tadi menarik Bapak sampaikan untuk membuat kelompok-kelompok. Nah, itu bagaimana Pak ya? Apa ada sama dengan breakout class yang di Zoom? Ya. Baik, Bu. Kalau breakout class di Zoom itu adalah sinkron. Kita bagi kelompok mereka dalam kegiatan yang sinkron. Sinkron itu dosen dan mahasiswa bertemu pada waktu yang sama. Tetapi ya di Google Classroom kita bisa men-setting dua ini. Kita bisa men-setting sinkron maupun asinkron. Maksudnya apa, Pak? Misalkan untuk kelompok 1 kita ketemu 5 menit untuk diskusi. Jam sekian sampai jam sekian. Berarti itu sinkron. Kita ajak mereka berdiskusi dalam waktu yang sudah kita tentukan. Kita hadir di situ. Itu sinkron walaupun tidak meeting. Ya. Bu. Nah, apa yang harus kita pilih? Maka saran saya lebih banyak gunakan asinkron. Ya. Gunakan asinkron. Maksudnya apa asinkron? Kita sudah menyiapkan tugas mereka. Kita sudah menyiapkan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Kita sudah menyiapkan materi. Kita tinggal memberikan fasilitasi kepada mereka. Maka ketika kita berikan tugas kelompok, maka mereka bisa bekerja sinkron maupun asinkron, Bu. Oke, nanti kita lanjut, Bu, ya. Kita lanjut nanti itu ketika kita sedikit bahas nanti di Google Classroom. Oh iya, Pak. Berarti sebetulnya yang lebih penting lagi menyusun skenario ya, Pak ya? Betul. Pembelajaran kolaboratif itu ujung tombaknya adalah skenario kita dalam 16 kali tatap muka. Ya. Jadi kalau misalkan kita karena banyak tugas gitu ya, skenarionya kita sambil jalan, nggak apa-apa lah sekarang kita sambil jalan. Tapi paling tidak kita punya bayangan kalau ada 8 kelompok, masing-masing tiap pertemuan itu cukup 2, maka nanti 4 tugas, ya kita siapkan aja 4 tugas itu. Itu ya, Bu. Ada lagi yang lain? Nanti jawaban Ibu akan kita lanjutkan nanti jawabannya di membahas classroom. Monggo, ada yang lain? Enggak, ya. Baik. Sekarang kita, jadi selama ini tidak saya remove, maka masih bisa aktif terus oret-oret gitu ya. Nah, caranya adalah ini, Bapak Ibu. Jadikan teman yang kita masukkan di add ya, itu sebagai admin semua. Bukan viewer tapi admin gitu, editor. Dia bisa mengedit dan kita bisa meremove mereka gitu. Gitu ya. Jadikan editor karena memang kita ajak mereka untuk aktif gitu ya. Ini berapa. Nah, kemudian bagaimana untuk classroom sebelum kita menggunakan Google Doc dan lain-lain. Classroom, saya buka kelas saya, kemudian saya masuk ke metode penelitian dan teknik penulisan ilmiah. Saya punya link meeting. Jadi begitu pertemuan pertama mahasiswa sudah siap di kelas ini gitu ya. Mereka senangnya meeting. Ya, tapi nanti saya meetingnya di minggu pertama memang mengajari mereka penggunaan Google Workspace. Minggu kedua saya hanya sampai di mana, nanti sampai minggu ketiga juga seperti itu. Jadi meetingnya tidak banyak gitu ya. Sinkronnya tidak banyak. Nah,
Seperti ini, saya sudah membagi menjadi 8 kelompok. Masing-masing tugasnya sama, yaitu berpikir kritis analisis. Apa Pak contohnya tugasnya? Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Saya edit ya. Nah, tadi pertanyaan Ibu tadi, Pak, apakah sama dengan Zoom? Untuk kegiatan sinkron sama di breakout. Jadi mahasiswa kita bagi menjadi banyak kelompok. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi ada 6 mahasiswa. Tidak saya klik di all student. Ya. Jadi 6 mahasiswa ini bisa berdiskusi di sini. Ya. Oke, tugasnya apa sih Pak Komsin? Seperti ini. Masing-masing mahasiswa membuat video durasi 5 menit gitu ya. Saya minta mereka bikin video tadi pas mata kuliah beberapa sudah menunjukkan video. Kemudian saya minta mereka upload di YouTube. Pak, 5 video itu diupload di masing-masing mahasiswa atau kelompok. Saya minta di masing-masing mahasiswa. Kenapa? Di dunia digital seperti ini, mahasiswa harus mulai membuat kurikulum vitae digital mereka. Kenapa? Karena kurikulum digital mereka itu akan bisa dilihat oleh orang lain dari Instagram, dari Facebook, gitu ya. Ya macam-macam apalagi gitu ya. Salah satunya dengan YouTube. Maka aktivitas mahasiswa kita nanti setelah mereka jadi alumni itu bisa kelihatan dari sana. Sehingga tanpa mereka datang sebenarnya pewawancara itu sudah punya catatan atas kurikulum vitae mahasiswa tersebut, alumni tersebut. Makanya saya paksa ini. Mereka punya akun YouTube, kemudian diupload, kemudian kita minta untuk memilih 2 dari 5, ya, memilih 2 dari 5, kemudian mereka pasti akan diskusi. Disitulah dilatih mereka untuk berdiskusi, tidak boleh menang sendiri dan seterusnya. Kemudian saya minta mereka untuk menebak permasalahan, ya, permasalahan di dalam video mereka. Permasalahan apa saja yang bisa muncul, terbuka itu. Ya. Tadi mereka bingung. Pak, saya masih bingung. Ya, karena mahasiswa itu biasanya kalau diberikan tugas terbuka itu bingung. Ya, ya, karena mereka biasanya pertanyaannya itu terkunci tertutup, iya dan tidak, pilihannya ada 5 dan seterusnya. Maka ini adalah saya melatih mereka mendapatkan sebuah tugas yang terbuka. Setelah mereka menebak atau membuat pernyataan permasalahan yang muncul berdasarkan video tersebut, berikutnya saya ingin mereka menebak solusi, ya, penyelesaian dari masalah yang mereka nyatakan. Tebak dulu. Nah, setelah menebak, baru mereka saya minta untuk cari pustaka. Kenapa kok tidak pustaka dulu Pak Komdin? Saya hanya ingin mengajari mereka supaya menggunakan, ya, pengalaman yang sudah mereka dapatkan. Ketika mereka permasalahan itu mereka belum pernah dapatkan pengalamannya, maka biasanya mereka tanda petik nebaknya ngawur. Ya, misalkan kalau di fisika masalah kuantum mereka belum dapatkan, kemudian pas mereka disuruh nebak maka ngawur. No problem. Jadi sebenarnya yang dilatih adalah bagaimana mahasiswa bisa mengkritisi pengalaman yang sudah mereka dapatkan. Kemudian ini yang penting. Diskusinya di komen, nanti ada contohnya. Kemudian meeting silahkan pakai Google Meet atau meeting di WA. Kemudian penulisan papernya menggunakan Google Doc, gitu ya. Pembuatan PowerPoint gunakan Google Slide. Nah ini yang menjadi penting. Untuk kegiatan pertama ini, saya yang menyiapkan dokumen lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya, masing-masing. Oke, saya ke sini ya. Saya klik lembar kerjanya.
lembar kerjanya itu dalam bentuk Google Doc. Ya, ini ya, nama filenya kelompok 1 T01. Berarti kita bikin banyak Pak Komjen. Ya, akan tinggal apa? Kita copy paste aja. Atau membuat kopinya. Ya. Nah, ini. Nah, kegiatan ini bisa dikerjakan oleh mereka. Bapak Ibu bisa lihat nih. Mereka sudah secara otomatis dimasukkan oleh Google dalam anggota yang di sini. Ya. Termasuk teachernya. Teachernya otomatis masuk di sini. Kenapa? Karena memang teachernya diharapkan bisa menjadi fasilitasi. Ini sudah otomatis Google itu. Ya, sudah otomatis Google. Ya. Oke ya. Nah, ini mereka saya minta di sini. Nah, jadi ya, saya kembali ke sini. Bapak Ibu bisa menambahkan apapun kan di sini. Saya kira ditambahkan dengan file YouTube dan yang lain bisa di sini. Oke ya, ini jadi untuk pembagian kelompok. Sekarang bagaimana kita mengembangkan menggunakan Google Doc? Ya, kalau mengembangkan Google Doc berarti Bapak Ibu ke sini. Ini Google Doc, ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat Google Doc saya banyak nih. T1 untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Ini kelompok 8. Artinya ini adalah meja-meja bundar tadi yang saya bisa kapan saja masuk untuk memfasilitasi mahasiswa. Kamu punya kesulitan, ada pertanyaan, kita bisa lihat pekerjaan mereka sampai di mana. Misalkan seperti ini ya. Kayaknya ini kok tulisannya banyak. Nah, ini. Jadi, oh, belum ya. Ternyata belum. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengembangkan ini? Oke. Kita bisa mulai dengan dokumen baru. Atau dokumen sudah kita siapkan di Google, di Word kalau Bapak Ibu terbiasa dengan menggunakan Word. Ya. Misalkan saya buka yang ini deh. Ya. Bayangkan ya Bapak Ibu, saya ini saya ambil deh. Saya lihat ini bukan menjadi tugas ya. Oke. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu. Kita sudah nulis. Jadi kalau mengajak mahasiswa sama kita share tadi. Ada nama lain yang bisa sorry. Apakah ada nama lain yang bisa saya ajak untuk bergabung? Silahkan. Apa tetap itu ada Pak Yusuf? Atau ada nama lain? Silahkan. Yang ingin mencoba, Pak Yusuf, Pak Masud, apa tadi satunya? Nur Hidayat. Ya. Oke, saya send. Nah, sekarang di email Bapak Ibu tadi, ini ada lagi nih. Pak Nur. Oke. Saya tambahin di sini. Ya. Silakan lihat email Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, Bapak-bapak tadi saya ajak untuk bergabung di dokumen kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita bekerja ini untuk menyelesaikan akreditasi cepat tuh. Ya, cepat. Jadi kita jadi tahu tuh siapa. Jadi ini salah satu manfaatnya kita kolaborasi dengan teman-teman di program studi untuk persiapan dokumen apapun, kita bisa menggunakan ini. Nah, ini sama seperti dokumen yang lain, nama-nama yang kita ajak bergabung itu
bisa mengakses apapun yang ada di sini. Ya, bisa mengakses itu. Jadi ini yang menjadi penting adalah kalau ini saya tinggalkan gitu, saya close gitu. Bapak-bapak tadi tetap bisa aktif mengerjakan tugas itu kapan saja di mana saja. Bisa dibayangkan kalau biasanya pembagian kerja untuk akreditasi misalkan, kerja di situ kan jadi nyaman tuh. Kita bareng-bareng bisa lihat itu belum yang bab ini. Jadi pembagian bab supaya tidak bertempur di pointer yang sama gitu ya. Tidak bertempur di pointer yang sama. Tadi misalkan ini ya. Saya kembali ke sini. Kita bisa lihat bahwa semuanya bisa aktif di sini. Ya. Oke. Terus kalau saat aktif kita bisa tahu kalau ini ya, ini namanya sinkron, Bapak Ibu tadi yang. Ini kita sinkron, ngerjakan bareng-bareng dalam waktu yang sama, sinkron. Kita jadi tahu. Ya. Jadi ini siapa ini yang mengubah itu ya? Ini historisnya. Ya. Historinya ada itu. Nih. Ya. Historinya. Oke. Nah, sehingga dari fasilitas ini kita bisa ngajak mahasiswa untuk mulai mengerjakan. Bagaimana caranya? Nah, misalkan seperti ini. Kasih ini ya, Bapak Ibu. Kemudian kasih komen saja. Mengapa belum dikerjakan? Nah, sudah. Jadi fasilitas komen di sini adalah kita gunakan untuk memfasilitasi mereka supaya berdiskusi. Kalau misalkan ada beberapa kalimat yang perlu ditekankan adalah ya, ini kenapa videonya hanya 2 padahal harusnya 5. Ajak mereka untuk, dan mereka tidak harus langsung menjawab hari itu juga seperti di WA. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanya. Kurang 5 menit, jadi sebenarnya setengah jam sudah bisa semua. Oke, ya. Nah, cara yang sama, ini ada open comment history. Jadi ini ada komen itu nanti akan ke email kita juga, gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu, catatan-catatan ini, diskusi di sini sambil menyelesaikan itu bukan hanya dengan menggunakan Google Workspace-nya, tetapi kita ajak mereka untuk tadi psikomotoriknya, tanggung jawab itu ya, itu dimunculkan di kegiatan-kegiatan kelompok seperti ini. Dan ini bisa Bapak Ibu terapkan untuk Google Slide, ya, untuk Google Slide. Oke, kita ke Google Slide, karena mereka kan akan paparan di Google Slide. Ya. Kalau paparan di Google Slide dan mereka sudah mengirimkan nanti Google Slide-nya di Google Classroom, maka kita bisa mengunduh atau melihat, nggak usah diunduh gitu ya, dilihat gitu. Nah, misalkan saya tambah nih, saya mau bikin slide seperti PowerPoint, ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Saya pilih nih, Nah, yang saya ajak gabung, mereka juga bisa menghapus, bisa menambah slide gitu ya. Saya ajak gabung lagi nih. Tadi saya save namanya supaya nanti tidak hilang.
M. Nur, Hen Hidayat, Mas'ud, sama Yusuf. Ya. Nah, yang bergabung ini nanti bisa bekerja. Jadi sebenarnya kita ngajak mahasiswa untuk masing-masing berkontribusi terhadap setiap aktivitas. Ya. Jadi silahkan nanti kalau sudah gabung, Bapak-bapak selalu ke email, kemudian bisa mulai membuat slide baru dan yang lain, bisa membuat slide baru gitu. Tapi memang kita harus beritahukan ke mereka jangan menghapus pekerjaan temannya kan gitu ya. Jadi bisa bikin slide baru juga, bisa delete slide baru. Maka dalam kegiatan kelompok itu kita beritahukan beberapa catatan-catatan yang mungkin berkaitan dengan sikap. Masih ada 1 menit, ada yang ingin tanya, monggo. Nggak ada? Ya. Baik Bapak Ibu, jadi ini kita bisa tahu bahwa ini adalah yang hari ini sedang aktif, saya aktif, mereka aktif, barengan maka kita bisa, ini sinkron namanya, jadi ini sinkron. Ya. Jadi silahkan mau nambah slide sama seperti nambahkan slide di Google misalkan. Ya, ini ada yang nambah slide. Jadi di Office ya, di Office sama. Nah, sehingga nanti semua kegiatan kita otomatis tersimpan di drive kita. Ya, tersimpan di drive kita. Jadi jangan takut untuk hilang. Tetapi memang kita harus terhubung dengan internet. Yeah. Baik, materi saya kira sudah cukup sebagai provokasi Bapak Ibu yang belum, yang sudah, semoga banyak sehingga IKU-nya UB dengan skenario Bapak Ibu menggunakan pembelajaran kolaboratif itu bisa didukung oleh tool yang ada. Jadi ini hanya sekedar tool untuk kita mengajak proses pembelajaran kolaboratif supaya tetap bisa jalan walaupun dengan daring. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, ya, atas perhatian Bapak Ibu. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan kemanfaatan minimal bagi diri kita dan semoga ini bisa membawa UB kembali menjadi 6 besar gitu ya. Demikian, terima kasih. Saya tutup. Ye, monggo, silakan. Bisa bertanya lagi sedikit Pak? Monggo. Ya, mungkin bisa Bapak sharing mungkin cara teknisnya karena tadi kolaboratif partisipatif ke kelompok. Nah, melalui aplikasi ini bagaimana kita bisa menilai keaktifan per anak ya Pak? Kalau tadi misalnya hasil akhir itu atau kita harus mengikuti update mereka itu bagaimana Pak? Ya. Jadi gini Bu, kalau misalkan tadi kita lihat di sini ya. Jadi di sini. Nah, ini nanti kalau mereka sudah mengerjakan, ya kita sudah mengerjakan, kita tahu itu historinya, ya. Sekarang itu kalau misalkan ya, ini historinya tahu semua kita. Siapa yang mengubah, siapa yang mengerjakan dan seterusnya. Itu Bu. Ya. Jadi yang menjadi penting bagi kita adalah ya, kalau misalkan saat yang paling mudah Bu, nanti ini skenario yang saya bikin. Saya akan minta 5 menit mereka untuk ketemu di dokumen ini. Di dokumen ini.
Jadi khusus untuk 5 menit kelompok ini gitu. Makanya kadang waktu mengajar kita kan ada berapa? Kalau satu SKS itu kan 50, 60, 60. Gitu ya. 170 menit. Jadi itu sekarang kita gunakan semua tuh. Sebagian untuk sinkron. Jadi kalau sinkron nanti kita konfirmasi aja. Ini semuanya bekerja. Ini siapa yang mengerjakan ini? Mengerjakan bagian mana? Itu kan bisa, Bu. Ya. Nah, sambil Ibu siapkan dokumen penilaiannya dengan menggunakan Classroom, form, Google Form. Bu bisa membuat form yang nanti Ibu tinggal memilih tinggal ngetik, tinggal ngisi. Ya. Saya kira itu ya, Bu. Jadi bebas saja sebenarnya bagaimana cara kita mengetahui mereka bekerja, ada yang tidak bekerja dan lain-lain. Banyak langkah untuk bisa melihatnya. Misalkan kalau dari sini misalkan ya Bapak Ibu di Google Doc gitu ya. Di Google Doc tadi saya sudah janjian untuk kelompok 8 misalkan. Kelompok 8 kok tidak ada misalkan ini kelompok 6 gitu ya. Nah, kelompok 6 tadi dikonfirmasi, kalian kok tidak diskusi gitu. Sudah Pak, kita diskusinya di WA. Oke, nanti diskusinya silahkan di capture, kirimkan ke sini. Ya. Jadi dokumen ini kita jadikan sebagai dokumen kita. Nanti dokumen ini nyaman kalau kita mau bikin portofolio. Artinya kita bisa menunjukkan bahwa semua mahasiswa bekerja. Nah, itu menurut saya menjadi tambahan informasi bagi kita ketika kita akan memberikan nilai. Jadi kalau misalkan sekarang itu nilai C itu dianggap mati oleh mahasiswa, ya kita paksa dulu mereka untuk bisa berkolaborasi supaya kita punya alasan memberikan nilai B dan nilai A. Ya, jadi tidak ansih dari kognitif tadi gitu. Karena ternyata mereka setelah lulus bisa kemana saja karena yang dibutuhkan adalah kemampuan-kemampuan umum gitu, berdiskusi, komunikasi dan lain-lain. Seperti itu nggih, Bu? Baik Pak, terima kasih. Berarti ada fitur tadi ya, history. Ya, dan itu nyaman kalau misalkan kita mengerjakan. Saya nggak tahu, mungkin ini divisikan juga belum menggunakan di tempat kami belum menggunakan ini, tapi ini kalau ke depan kita punya seperti ini tuh nyaman sudah kita nggak perlu kirim Word dengan versi tanggal sekian ya sudah pokoknya yang update terus kan gitu. Semuanya bekerja di sini, semuanya bekerja di satu file gitu. Sebelum nanti ketika formatting akhir ya, yang untuk konsumsi itu yang memang kita nyaman menggunakan Word gitu. Jadi di sini Bapak Ibu banyak fasilitas yang bisa di-download, bisa dipindah, bisa ditambahkan bisa membuat kopi. Makanya tadi kalau Bapak Ibu sudah bikin satu, bikin aja kopi, kasih nama kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 8 seperti saya tadi sehingga nanti dimasukkan Google Classroom, kita tinggal ngambil data tersebut. Oke, saya kira itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.